Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Palanta Rangmudo. Hari ini kami bertemu bersama-sama dengan para aktivis mahasiswa Kota Bukit Tinggi yang berasal dari 3 OKP, yaitu dari aktivis IMM, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Sore ini bertempat di Simpang Presiden, sebuah kafe yang terletak di dekat kampus IAIN Bukit Tinggi. Kita melaksanakan diskusi tentang hilangnya taring mahasiswa atau pemuda di dalam gerakan politik yang ada pada hari ini. Kita melihat bahwa sebagai kekuatan perubahan tidak tampak dalam kondisi bernegara hari ini apa yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pemuda. Dan kita melihat bahwa pemuda atau mahasiswa hanya lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang politik jangka pendek. Dan kita kehilangan gagasan, ide, dan pikiran yang sehat dalam membangun bangsa ini lahir dari para tokoh-tokoh pemuda. Itulah yang akan kami diskusikan pada sore hari ini. Silakan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Bung Alwi, Bung Afdal, dan Bung Febri. Selamat sore. Terima kasih telah memenuhi undangan kita dari Palanta Rangmudo untuk berdiskusi sore ini. Palanta Rangmudo memang kita dedikasikan untuk mengumpulkan pikiran-pikiran jernih dari para kalangan muda untuk membangun Indonesia. Kita awali dari Sumatera Barat untuk Indonesia. Baik, tema yang kita bicarakan hari ini adalah tentang soal sepertinya ada kehilangan kepedulian di kalangan anak-anak muda dalam kondisi sosial politik hari ini. Kita tahu bahwa perubahan itu selalu diawali oleh orang-orang muda. Dan dalam pepatah Minang sendiri disebutkan elok nagari dengan tuo, rancak nagari dengan mudo. Dan itu menunjukkan bahwa rancak itu karena di situ ada inovasi, kreativitas, dan seterusnya. Kira-kira mungkin diawali dari Bung Afdal lah. Sepakat nggak kalau gerakan pemuda hari ini mengalami stagnasi atau stuck, sedang berhenti? Ya tentu kalau bicara soal gerakan pemuda terjadi stagnasi atau memang beberapa kawan-kawan mendiskusikan bahkan terjadi semacam degradasi dari gerakan pemuda itu, kita berangkat dulu dari mesti ada perbandingan dari gerakan pemuda hari ini dan pemuda zaman dahulu. Nah, gerakan pemuda zaman dahulu saya pikir kita bisa lihat mulai dari kebangkitan nasional yang digerakkan oleh pemuda, momentum Sumpah Pemuda sendiri, momentum proklamasi, bahkan reformasi itu juga pemuda. Nah, artinya memang saya sepakat sih bahwa semacam terjadinya stagnan dari gerakan pemuda. Artinya boleh jadi pemuda hari ini kehilangan arah, mau kemana dan mau dibawa kemana kalangan pemuda itu, dan mereka seperti kebingungan mau berbuat apa dan apa yang akan dilakukan oleh pemuda zaman ini untuk misal kita bicara nasional, kita bicara lokal, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota ataupun kelurahan ataupun nagarinya masing-masing. Saya pikir memang semacam terjadi stagnan itu. Kalau Bung Alwi sepakat nggak? Ya, kalau saya berbicara tentang stagnan, saya belum sepakat.
karena masih ada beberapa pemuda yang tetap aktif walaupun ada kekurangan, ada permasalahan-permasalahan gitu. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Bung Afdal tadi, ada pembanding dari yang lama ke yang sekarang. Pemuda-pemuda saat ini memang terjadi kemunduran, saya lihat gitu. Memang banyak indikator yang bisa kita lihat, teknologi, eksklusif, dan lain-lain. Itu bisa jadi itu adalah indikator, saya rasa. Kalau Bung Febri gimana melihat? Ya, kalau kita berbicara masalah stagnasi dari gerakan mahasiswa itu sendiri, kalau kita bicara istilah stagnan itu kan sebetulnya kita berdiam diri dan berdiam di tempat. Saya pikir kita tidak bisa mengeneralisir posisi mahasiswa hari ini semuanya pada posisi stagnan gitu. Toh ternyatanya di antara beberapa mahasiswa masih ada yang peduli, meskipun itu hanya di kalangan beberapa kalangan saja, atau kita sebut sebagai minoritas gitu. Tapi yang terjadi menurut saya adalah kemunduran dari gerakan mahasiswa kalau kita bandingkan dengan masa lalu gitu. Berarti kita lebih pas untuk disebut ini bukan stagnan tapi kemunduran. Nah, sejauh mana kira-kira menurut pandangan kalau kita sepakat kalau ini kemunduran, ini berdampak buat jangka panjang. Ini akan memberikan dampak jangka panjang. Nah, kira-kira dampak itu kalau menurut Bung Febri apa ini? Kalau ini berlanjut nih kemunduran ini. Kemunduran ini. Ya, yang pertama orang di kalangan mahasiswa itu sendiri bisa menjadi yang namanya lebih individualistik gitu. Dia lebih memikirkan dirinya sendirinya dan meninggalkan realitas sosial yang ada gitu. Jadi kalau kita lihat sendiri kan individualistik ini nanti akan berujung kepada di mana dia akan mencari kebahagiaan hidupnya sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan orang lain gitu. Kita sebut sebagai hedonismenya seorang mahasiswa gitu. Nah, hari ini kan yang paling sulit ditinggalkan oleh mahasiswa itu saya pikir ada dua hal. Yang pertama, dia paling sulit untuk meninggalkan yang namanya kasurnya. Yang kedua, dia paling sulit untuk meninggalkan HP-nya gitu. Jadi hal ini saya pikir juga merupakan faktor bagi seorang mahasiswa menjadi lebih individualistik hari ini di tengah hegemoni zaman yang tengah melanda kita pada hari ini. Saya pikir seperti itu. Kalau menurut Bung Afri gimana itu? Saya ingin berangkat dulu, saya ingin ajak kita dulu masuk ke lorong waktu lah, bahwa sebelum kita kaji berdampak tidak kemunduran hari ini untuk masa depannya kita. Bahwa dulu kita kenal dengan zaman batu itu, ada yang dikatakan periode pertama itu mereka hanya hidup dengan cara berburu. Setelah itu periode selanjutnya baru masuk kepada zaman mereka mulai bisa bercocok tanam, tapi tetap hidup berpindah-pindah gitu. Setelah itu baru nanti di zaman katakanlah zaman purba itu dahulunya kita sudah bisa hidup menetap dan sudah bisa bercocok tanam. Nah, di periode sekarang kita mesti evaluasi itu, artinya bahwa setiap zaman itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Nah, kenapa tidak ada semacam diskusi-diskusi yang memang atau FGD yang dilakukan oleh mahasiswa atau nanti yang difasilitasi oleh stakeholder yang bersangkutan, yang berkaitan, agar terpenuhinya kebutuhan jangka panjangnya mahasiswa itu, jangka panjangnya pemuda itu, biar kedepannya memang ya berkaca kembali kepada sejarah itu, bahwa setiap zaman itu punya kebutuhannya masing-masing. Kalau menurut Bung Alwi, kira-kira kemunduran itu akan berdampak dan berakibat terhadap apa? Ya mungkin
kepada kemajuan itu sendiri, perubahan itu sendiri saya rasa. Karena PR dari pemuda itu sangat banyak sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Bung Afdal tadi, perubahan-perubahan itu banyaknya dari pemuda. Pemikiran-pemikiran yang jernih itu biasanya dari pemuda gitu. Jadi apabila mundur, pemikiran mundur, silaturahmi mundur, segala macamnya mundur, perubahan itu akan mundur secara sendirinya gitu. Padahal masyarakat, kita tahu bahwasanya Indonesia saat ini tidak sehat. Kita tahu itu semua, tapi tidak kita lakukan perubahan. Salah siapa? Salah satunya adalah pemuda. Walaupun banyak indikatornya, tapi poin pentingnya adalah pemuda itu yang akan membuat mundur peradaban. Sedangkan yang kita harapkan, masyarakat harapkan, pemerintah harapkan adalah pemikiran-pemikiran, keberanian dari pemuda itu sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan yang masif dan baik. Begitu sih. Nah, ini kan artinya bahwa kalau ini terjadi terus berjalan, gitu, artinya bangsa ini akan mengalami ancaman yang berbahaya. Nah, kalau berangkat dari apa yang disampaikan Bung Febri, bahwa kita lihat ada penyebab itu dari individunya, kemudian ada penyebab itu yang disebabkan oleh luar individu, lingkungan, dan mungkin juga sistem. Nah, kira-kira kalau dari faktor individu, ini mungkin soal pendidikan. Tapi ada enggak kira-kira bahwa kemunduran gerakan ini semacam disengaja atau secara tidak sengaja menjadi sebuah kesengajaan? Kira-kira gimana itu? Ada enggak kira-kira? Ya, kalau dikatakan itu sebagai sebuah sengaja atau tidak sengaja, saya menggunakan sebuah istilah dari Karl Marx. Itu dia menjelaskan ada yang disebut sebagai false consciousness, yaitu sebagai sebuah kesadaran palsu. Dan kita juga tidak bisa dari sekian banyaknya orang, sekian banyaknya mahasiswa, kemudian lagi-lagi kita generalisir. Saya pikir ada terbagi menjadi dua hal. Ada mereka yang terhegemoni langsung, ada juga yang mereka sadar bahwa diri mereka ini hari ini sedang terhegemoni, tapi mereka tak punya power, kemudian mereka juga tidak bisa melawannya. Itu disebut sebagai kesadaran palsu oleh Karl Marx. Nah, hari itu juga kita mengalami hal yang seperti itu. Kalau kesadaran palsu yang dialami mahasiswa hari ini, ya kita lihat misalkan dari kebijaksanaan kita dalam menggunakan handphone misalkan. Nah, jadi ketika kita menggunakan itu, kita kan banyak membuang waktu. Nah, pada intinya kita sadar bahwa HP ini telah melalaikan kita akan aktivitas lain yang harus kita kerjakan. Kita sadar, cuma kita tidak bisa melawannya. Gitu. Ini disebut sebagai kesadaran palsu. Saya pikir seperti itu. Kalau Bung Alwi gimana melihat? Ya, dari pemuda, kalau bisa, kalau boleh saya bagi, memang mayoritas pemuda ingin, banyak orang ingin pemuda ini cerdas, tapi ada suara-suara minor yang sengaja membuat pemuda ini lelap seperti yang kita rasakan seperti hari ini. Tapi yang kuat saat ini adalah suara-suara minor, suara-suara kecil, misi-misi kecil itu yang membuat pemuda itu lupa. Selanjutnya, berkat kelupaan pemuda ini, pemuda yang lupa ini, menjadikan sesuatu itu enjoy, seakan-akan inilah pemuda saat ini, padahal banyak PR-PR yang harus diselesaikan gitu. Itu gambaran sedikit saya rasa. Biasanya yang ingin pemuda ini tidak maju adalah orang-orang yang berkuasa biasanya. Karena apabila ada perubahan dari pemuda, maka orang berkuasa ini akan menjadi terancam gitu. Itu mungkin misi-misi ini supaya pemuda tidak aktif, tidak ingin perubahan, biar seperti ini, sehingga dia itu
enjoy juga di atas, pemuda enjoy di bawah, saya rasa. Berarti ada sistem di luar itu, sepertinya begitu. Kalau menurut Bang Abdul gimana itu? Ya, saya melihat beberapa macam tipe pemuda, tipe mahasiswa. Yang pertama memang seperti yang dikatakan oleh Febri tadi, bahwa ada pemuda yang sadar lalu dia tidak mau bicara. Nah, saya pikir ini termasuk juga mahasiswa yang sedang ingin membiarkan pemudaan atau terjadinya apa yang memang merugikan orang banyak. Yang kedua, ada pemuda yang tidak sadar bahwa tidak ada terjadi apa-apa bagi kalangan muda, tidak ada terjadi apa-apa di pentas nasional hari ini. Nah, yang terparah itu adalah kondisi yang ketiga, dia tidak tahu dan tidak mau bicara. Saya pikir ini adalah pemuda yang hanya menghabiskan oksigen di dunia ini. Gitu. Nah, mestinya saya pikir ini juga menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah yang diamanatkan di dalam demokrasi itu untuk menjalankan atau memenuhi kebutuhan orang banyak hari ini. Misal, kenapa tidak kita jadikan simpul-simpul pemuda atau mahasiswa itu menjadi subjek pembangunan, bukan menjadi lagi objek pembangunan. Hari ini saya lihat masih banyak dari program-program yang dibuat semacam pemuda itu hanya dijadikan objek. Saya pikir kalau hanya dijadikan objek, ya tidak ubahnya kita seperti waktu saya kecil itu saya sering membawa kambing saya ke kebun gitu kan, buat itu ya hanya jadi objek, digiring-giring gitu. Nah, mestinya poinnya itu adalah pemuda agar dijadikan subjek pembangunan untuk pentas nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun nanti di tingkat nagari dan maupun kelurahan. Atau melempemnya mahasiswa ya, kalau kita lihat pemuda mungkin tidak bisa lepas dari mahasiswa ya. Ini ada yang salah mungkin ya dari pemahaman mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Jadi kalau kita bilang agen ya, kalau biasa kita agen, karena agen itu tinggal, agen umroh, orang pergi umroh dia tinggal. Agen mobil, itu mobil jalan dia tinggal. Jadi ini kan maksudnya diganti, the power of Agent. kan, agent of change, the power of change, supaya ini ada pemahaman bahwa kami ini adalah kekuatan perubahan. Jadi harus diganti, jadi jangan disebut dengan agent lagi, jadi kepemahamannya agen. Oke, berarti kan ada dua gitu ya, ada dua penyebab. Pertama dari individu, kedua memang ada kondisi yang kita lihat. Berarti kalau kita kupas ini kan jauh lebih dalam dari sudut pandang ideologi dan seterusnya. Tapi kita coba ini agak seringan dikit lah gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Berarti kan kalau dulu pemuda itu dia yang melakukan perubahan, kemudian dia tidak butuh pertolongan dari luar, kan gitu ya, tidak melakukan pertolongan. Jadi merdeka dan gerakan itu dilakukan pemuda, tidak butuh pertolongan dari luar. Nah, kalau hari ini sepertinya agak alay banget gitu. Kalau kita nyebut pemuda harus dijadikan subjek, Iya. ya kan menjadi alay gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemuda? Gitu? Apa yang harus dilakukan dengan memecahkan kebuntuan ini agar muncul orang-orang yang progresif? Apa kalau menurut Bung Alu? Ya, saya lihat gerakan mahasiswa saat ini, titik poin penting yang dia sampaikan adalah eksistensi. Ini yang pola pikir yang berubah dari masa lalu. Masa lalu itu apa? Dia itu mulai dari akar rumput, dari bawah, gerakan-gerakan kecil yang bersatu, tersentralisasi sehingga besar. Kalau sekarang hanya melihat besarnya saja tanpa melihat isinya atau esensi dari kegiatan gerakan-gerakan tersebut. Saya rasa itu yang pertama.
mahasiswa ini selalu terlampau melangit gitu ya? Iya, melangit. Tidak membumi. Iya, kalau saya istilahkan dulu adalah gerakan mahasiswa sekarang itu seperti hantu. Dia itu tidak menjajaki tanah. Oh gitu. Dia itu terbang, dia ingin terbang saja tanpa harus menginjak kaki. Sedangkan masyarakat itu yang dibutuhkan. Bagaimana kita mengadvokasi misalkan isu-isu lokal, isu-isu nasional. Dia itu cuman eksistensi. Bahkan yang lebih parah, pembukaan tadi mengatakan bahwasanya politik praktis. Dia itu hanya cuman, oh inilah saya sebagai pemuda dan dilihat sebagai tokoh. Kalau dulu tidak, mulai dari bawah memang berpeluh lah ya, mengeluarkan darah, baru dia itu bisa mendapatkan buah. Bukan hanya serta-merta bim selabim buah, tidak bisa. Itu yang menjadi permasalahan oleh gerakan pemuda saya lihat. Jadi saya ingin mengejar ini. Bagaimana untuk membangunkan pemuda yang tidur ini atau mahasiswa yang tidur ini? Ini memang kita membuat polarisasi yang bagus ya, dan mungkin ini harus ada juga masukan dari senior, teman-teman yang lain, OKP yang lain, cara efektif bagaimana supaya itu akan terjadi. Salah satunya memang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu menawarkan adalah poin pentingnya adalah kolaborasi, yaitu kebersamaan dulu. Jangan kita berbicara yang lain dulu lah, sedangkan kita tidak bisa kolaborasi antara satu dengan yang lain. Itu yang jadi poin penting saya rasa. Jadi yang kedua, baru kita berbicara tentang literasi segala macamnya, baru kita bangun itu. Apabila hati itu sudah dapat, isi kepala sudah diisi, gerakan pun akan mudah. Jangan kita berbicara perubahan-perubahan sedangkan yang ini kita terlupakan. Saya rasa itu. Kalau menurut Bung Afdal? Ya, langkah yang mesti kita lakukan, saya pikir saya sepakat dengan Bung Alwi tadi, dari akar rumput dulu gitu. Nah, artinya mesti ada upaya-upaya penyadaran yang disampaikan kepada pemuda yang mungkin atau mahasiswa yang mungkin belum sadar bahwa dengan kondisi kekinian itu jadi kalau bahasa kampung saya itu, magih tahu orang yang tidak tahu itu adalah hal yang paling sulit. Memberitahu bahwa dia tidak tahu dengan ketidaktahuan itu hal yang sulit. Nah, namun itu juga butuh kesabaran. Seperti yang Bung Febri, salah satu tokoh yang Bung Febri suka itu adalah Dan Malaka. Katanya kan revolusi itu butuh kesabaran. Nah, jadi saya sepakat tadi juga dengan Bung Alwi, satu poinnya kesabaran tadi, membangun kesabaran bagi kita untuk mengupayakan penyadaran bagi mahasiswa itu. Yang kedua, langkah konkretnya adalah soal tadi kolaborasi tadi ya. Kata ya, saya tinjau dari perspektif Islam ya, watasimu bihablillahi wal jami'a wala tafarraqu. Nah, kondisi kekiniannya kita pemuda yang katakanlah mahasiswa yang sudah sadar dengan kondisi hari ini, tapi kita masih berpecah belah, kita masih berada di kelompok kita masing-masing. Mohon maaf, misalnya kelompok A ya hanya berkumpul di kelompok A, kelompok B juga begitu, kelompok C dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa tidak poin kolaborasi tadi, sinergisitas tadi, atau kata umat Islam telah berjamaah itu kita tingkatkan lagi agar memang tujuan apa yang dibutuhkan ke depannya itu bisa tercapai. Ya, kembali lagi Tan Malaka katakan itu ide konsolidasi aksi ya Bang ya. Bagaimana menyatukan ide, konsolidasikan yang lalu nanti kita baru melakukan. Kalau Bung Febri gimana Bung? Kalau saya pikir seorang mahasiswa itu harus punya pisau analisis terlebih dahulu. Jadi tadi sudah disebutkan itu tentang beberapa teknisnya yang menjelaskan memang langkah awal memang harus kita gali dulu dari akarnya gitu. Artinya membangun kesadaran, dan itu memang merupakan sebuah hal yang sulit untuk dilakukan dan memang harus membutuhkan yang namanya kesabaran gitu. Jadi untuk mendapatkan pisau analisis itu sendiri tentu ya dengan literasi gitu.
Saya pikir ketika kita telah berhasil yang namanya membangun yang namanya kesadaran gitu. Nah, kenapa literasi itu diperlukan? Kan hari ini yang marak itu dimana kita sangat meningkat sekali minat untuk berkomentar, tapi sangat minimnya minat untuk membaca gitu. Artinya baca hanya sedikit, kemudian Komentarnya lebih banyak. Komentarnya lebih banyak dari bacaannya. Gitu. Nah, itu pertama langkah yang perlu dilakukan, dan mahasiswa juga terkenal dengan yang namanya literasi dan diskusi gitu. Jadi dengan hal inilah sebetulnya seperti yang Mu Afdal tadi bilang, ada ide konsolidasi dan aksi gitu. Nah, bagian dari yang namanya konsolidasi itu adalah bagian dari diskusi gitu. Artinya di situ mahasiswa ketika sudah punya literasi dan diskusi, maka akan bisa menghasilkan sebuah gerakan yang matang, gerakan yang masif gitu. Artinya saya pikir juga gerakan-gerakan yang diciptakan mahasiswa hari ini juga minim yang namanya ide dan konsolidasi, sehingga tidak matang. Kalau dia matang berarti dia akan berhasil, potensial berhasilnya besar. Tapi ini hanya jadi semacam apa ya, ajang untuk eksistensi masing-masing, dan kemudian banyak ditunggangi gitu. Cuman dalam setiap gerakan tentu yang namanya tunggang menunggangi itu hal yang biasa. Tetapi saya pikir tadi yang namanya membangun kesadaran yang saya katakan tadi itu memang dilakukan oleh orang-orang yang sadar terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa menyadarkan yang namanya mayoritas. Kan itu hal yang sulit kalau kita ingin melakukan hal demikian. Dan tentu pula kesadaran ini dia harus berangkat juga dengan kepedulian. Ketika kita punya kepedulian, kemudian kita ajak orang untuk misalkan untuk berliterasi, untuk berdiskusi. Nah, dan itu juga kita harus punya yang namanya sistem agar sesuatu itu bisa dilakukan secara terorganisir gitu. Artinya harus ada kelompok-kelompok. Misalkan ada 3 orang yang pekat darahnya untuk berliterasi dan diskusi, ya dari kelompok inilah bisa membangun yang namanya massa terlebih dahulu kan. Kemudian disatukan dalam satu wadah apapun itu nanti. Nah, dari situ kita bisa mulai dari awal step by step gitu. Mungkin saya pikir itu lebih ke teknis ya. Mungkin seperti itu. Ada juga mahasiswa bilang begini, bagaimana kami akan bisa berorganisasi? Bagaimana kami akan bisa ini? Karena ini tugas di kampus itu luar biasa. Rata-rata alasan itu mengerjakan tugas. Atau memang ada enggak kampus sengaja untuk memandulkan gerakan mahasiswa ini? Ya sebagai gudang intelektual gitu. Daripada memang kampus sengaja, dan konon kabarnya juga ya pertimbangannya kan dari dulu mahasiswa abadi. Kapan saja mau tamat boleh, seberapa umur. Kemudian dibatasi jadi 14 semester. Sekarang juga kabarnya juga dibatasi jadi 10 semester 9 tahun. Atau ditambah lagi wacana Nadiem Makarim lagi, selesai lagi cuma 6 semester mungkin gitu ya. Artinya kampus ini secara tidak langsung juga hanya mau mengisi kepala orang, tapi tidak mengembangkan kepekaan sosial. Ada nggak kira-kira begitu yang terjadi hari ini? Kalau kita bicara kacamata dulu bisa kita lihat tahun 70 kenapa marak? Karena mereka mahasiswa kapan tamat bisa. Kemudian semakin turun, semakin sama diperketat hari ini. Semakin turun semangat itu. Kira-kira ini penyebabnya kampus. Statement itu kira-kira gimana itu? Bisa terima deh. Kalau dari Bung Alwi? Ya, saya rasa kalau ada peran kampus penghambat dari gerakan mahasiswa, saya rasa ada, indikasinya ada gitu. Kenapa? Seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa pola yang dirubah, sehingga mahasiswa gampang untuk bergerak. Tapi yang menjadi catatan untuk saya, jika pemikiran mahasiswa masih seperti itu, berarti dia itu bukan ingin bergerak. Karena dalam organisasi, dalam yang lainnya, harus balance antara kampus
kegiatan di kampus dan kegiatan di luar. Tidak boleh banyak di kampus menjadi mahasiswa kupu-kupu istilahnya, tidak boleh. Ataupun ke masyarakatnya terlalu banyak sehingga lupa dengan kegiatan proses belajar mengajar, tidak boleh juga. Jadi harus balance saya rasa. Jadi statement yang mengatakan bahwa saya ingin berkegiatan tapi tugas banyak, berarti dia harus diluruskan pemikirannya saya rasa. Karena dua-duanya itu harus balance. Saya terlalu lebay saya rasa. Terlalu lebay mengatakan tugas terlalu banyak, sedangkan waktu itu banyak loh. Dalam satu minggu itu banyak kegiatan yang kosong, waktu yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk berkegiatan sosialisasi, berorganisasi dan lain-lain, diskusi atau gerakan-gerakan. Dan kampus pun memberikan dispensasi 4 kali izin, 4 kali kategori, dan ada juga yang lebih jika kita bisa bernegosiasi dengan dosen biasanya gitu. Dan saya pribadi misalkan tidak begitu setelah berorganisasi ternyata nilai akademik saya meningkat, karena terkadang memang teori dan lapangan itu berbeda. Jadi kita yang mensinkronisasikan dalam berkegiatan saya rasa. Kalau menurut Bung Febri gimana? Ada nggak nih kampus punya saham memberangus? Bahasanya agak ini sedikit, radikal sedikit. Ada nggak kira-kira? Jadi kita lihat kampus Indonesia ya, bukan hanya satu kampus Indonesia. Saya pikir jika dikatakan ada nggak kampus ini berindikasi memandukan gerakan mahasiswa, saya pikir ada. Kenapa ada? Karena memang betul juga tadi kita bisa lihat mungkin kalau di fakultas-fakultas seperti tarbiyah dan yang lain-lain itu tugasnya tidak terlalu banyak. Tapi yang terlalu banyak ada juga yang lebih banyak praktikum, misalkan jurusannya mereka adalah farmasi, psikologi, itu kan lebih banyak praktikum sehingga waktu mereka untuk berorganisasi pun tidak ada lagi. Karena waktu istirahat mereka pun kadang mereka pakai untuk mengerjakan tugas dan untuk praktikum gitu. Jadi waktu mereka untuk berorganisasi sudah tidak ada lagi gitu. Nah, dengan adanya hal demikian, itu kan yang menciptakan sistem seperti itu kan kampus gitu. Otomatis baik ini secara sadar maupun tidak sadar itu kan asal muasalnya itu dari kampus gitu. Jadi makanya saya katakan bahwa ini ada keterlibatan kampus akan dampak yang dihasilkan pada hari ini untuk memandukan gerakan-gerakan mahasiswa, entah itu kampus takut di demo sehingga kekritisan dari mahasiswa ini mulai dibuka dengan dalih untuk tamat cepat gitu, untuk tamat cepat dan bisa menyelesaikan kuliah secepatnya. Nah, saya pikir kampus ada keterlibatan dalam hal ini. Kalau menurut Bung Abdal? Ya, saya lihat ini semacam ada lingkaran ketakutan gitu. Bahwa kampus itu takut kepada mahasiswanya, kampus takut kepada rektornya, rektor takut kepada menteri, menteri takut kepada presiden, presiden kembali takut kepada mahasiswa. Nah, untuk menangkal teori baru ini. makanya ketika itu katakanlah lingkaran ketakutan itu, maka langkah awal yang harus dibuat oleh saya tidak katakan ini murni adalah kerjanya kampus untuk membuat ketakutan atau menghalangi gerakan mahasiswa. Ini juga ada peran pemerintah di sini untuk juga menghambat gerakan pemuda itu, gerakan mahasiswa. Namun kita mesti sadar betul bahwa belajar itu tidak hanya di kelas. Nah, perspektif kita hari ini bahwa belajar itu di kelas 1, bahwa prestasi itu dinilai dari angka. Nah, mindset seperti itu bagi kalangan mahasiswa, saya pikir itu patut juga kita adakan bentuk formulasi yang baru atau ada nilai-nilai yang baru, dianggap bahwa prestasi itu tidak hanya dinilai dari angka. Ketika teman-teman melaksanakan kegiatan yang melakukan perubahan-perubahan misalnya di tingkat
perubahan-perubahan sosial lah di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu juga prestasi. Nah, kenapa tidak juga kita dorong mahasiswa untuk berprestasi, selain juga dinilai dari prestasi angka tadi, misalnya IPK mereka harus sekian dan sekian. Itu saja. Ya kalau boleh nambahkan nih Ustaz, kebanyakan memang oknum kampus, misalkan dosen. Tapi oknum kampus ini banyak gitu. Ya, oknum kampus yang yang memberatkan mahasiswa saya rasa gitu. Ada dispensasi 4 kali misalnya, ataupun harus tugas nilainya harus seperti ini, absennya harus indikatornya seperti ini. Itu oknum kampus saya rasa gitu. Tapi efeknya tetap ada kepada gerakan-gerakan mahasiswa pemuda secara umumnya gitu. Jadi ini kita hari ini kan mengalami bonus demografi. 2030 dikatakan bahwa kita punya anak muda lebih dari 100 juta. Dan kemudian terjadi pergantian generasi. Kebayang nggak kira-kira apa yang terjadi ketika para pemuda yang hari ini tidak memiliki kepekaan? Dan ini kan seharusnya disadari oleh dunia kampus. Dan itu juga paradoks kalau kita lihat itu. Nadiem Makarim itu berpikir tidak perlu ijazah dalam tanda petik, kemudian perkuliahan diperketat. Itu kan lucu juga. Harus punya kepekaan sosial dan seterusnya gitu. Jadi kan negara ini kan selalu harus mencari formula baru terus menerus seperti itu. Nah, kira-kira gitu ya, sebagai penutup, rekomendasinya apa dari atau statement closing statement dari pembicaraan kita ini dari Bu Febri? Ya, kalau ini lebih arahnya ke resolusi ya. Yang ditawarkan. Tapi saya mulai dari perbincangan sebelumnya tadi, bahwasanya ada juga nih keterlibatan di antara dosen dengan pejabat kampus, yang mana dulu mereka itu mungkin tidak merasakan hal yang sama dengan kita hari ini, di mana mereka tidak berorganisasi, sehingga itu pun menjadi tolak ukur mereka bagi mahasiswa hari ini seperti itu. Nah, itu bisa jadi saja seperti itu. Nah, yang ingin saya tawarkan adalah di mana ada kepedulian dulu dari yang punya power hari ini. Yang punya power siapa? Yang punya power yang misalkan itu adalah kampus sendiri dan pemerintahan yang ada. Sehingga dengan adanya penekanan yang katakanlah itu bersifatnya lebih kebaikan dan kemajuan mahasiswa agar dia lebih progresif, memiliki kepekaan sosial, harusnya itu yang lebih dilihat oleh pemerintah, bagaimana cara untuk agar mereka bisa mengembalikan kesadaran mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian baru nanti dari sisi mahasiswa ketika telah terjadi hal yang demikian, tentu mahasiswa pun tidak akan menolak karena itu adalah regulasi yang diberikan kepada mereka. Dan kita katakan bahwa keterpaksaan pun sebetulnya itu bisa menjadikan hal yang biasa, menjadi tingkah laku dan budaya bagi seorang mahasiswa. Kan hari ini yang dijadikan budaya itu adalah lebih ke arah individualisnya, kemudian lebih ke arah kekurangannya kepekaan sosial, lebih ke arah situ. Jadi kemudian dari pemerintah dulu nih yang perlu kita lakukan, karena kita tidak juga punya power. Ketika yang punya power memperlakukan seperti itu, tentunya akan lebih mudah kita dalam mencapai hasil yang kita inginkan bersama, sebagaimana seharusnya seorang mahasiswa itu sendiri. Kalau Bung Afdal? Ya, saya lihat ini sebenarnya kekhawatiran ini jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan kita. Kata Allah itu, waliyaksal lazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'fa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa la taqulu qawlan sadida. Nah, dan hendaklah kamu merasa cemas dan meninggalkan generasimu, anak-anakmu dalam keadaan lemah. Lemah artinya apa? Lemah pemikirannya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ekonominya, lemah kesejahteraannya, dan lemah soal kepeduliannya. Nah, tentu cara langkah yang perlu kita jalankan, saya sepakat dengan perintah Tuhan itu yang memang mesti kita laksanakan. Perintah Allah itu ayat pertama, surat pertama yang diturunkan Allah itu Iqra, baca.
kalau guru saya itu mengatakan apa yang perlu dibaca, apa yang mesti dibaca, baca yang tasyirik, baca yang tasuri, dan baca yang tasuluh. Itu saja. Bung Alwi, kira? Ya mungkin dari penghantar tadi bonus demografi ini ya, majunya suatu peradaban yang dipegang kendalinya oleh pemuda besok ini, jika pemikiran pemuda itu maju, maka Indonesia secara umum akan lebih maju, bahkan itu sangat bagus. Tapi apabila seperti ini boleh disebut kemunduran tadi, maka Indonesia sangat luar biasa kemundurannya. Rekomendasi saya adalah tetap haus dan lapar untuk perjuangan. Baik, ini perbincangan kita ini kalau terlalu panjang marah pula yang menonton di YouTube itu. Jadi kita akan mungkin akan menyambung diskusi-diskusi berikutnya yang berkaitan dengan kepemudaan ini. Ada yang menarik mungkin yang akan kita angkat soal pemuda dan pilkada. Dan pertama kali kita ucapkan terima kasih Bung Alwi sudah kesediaannya, Bung Afdal sehat selalu. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam edisi berikutnya. Para pemirsa channel YouTube Pelantara Muda, demikianlah diskusi singkat kita dengan para aktivis pemuda di Kota Bukit Tinggi yang selama ini mereka giat dan aktif menggerakkan kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kota Bukit Tinggi. Saya tidak akan menyimpulkan pembicaraan ini, silahkan simpulkan saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.